Ampo adalah cemilan khas Tuban yang terbuat dari tanah liat. Cemilan ini memiliki bentuk seperti stik atau remahan wafer yang gurih dan renyah. Ampo sering dikonsumsi sebagai kudapan pendamping kopi atau teh dan juga dipercaya bermanfaat untuk pencernaan. Ampo memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian budaya masyarakat Tuban sejak lama. Pembuatan ampo dimulai dengan memadatkan tanah liat, lalu digigis tipis hingga menjadi stik atau remahan yang siap diasap. Asap dari kayu bakar akan memberikan rasa khas dan gurih pada ampo. Cemilan unik ini tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan ringan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sering digunakan sebagai sesaji dalam acara adat. Ampo juga dipercaya bermanfaat untuk kesehatan, terutama bagi ibu hamil yang ingin mengatasi mual atau merasa nyaman pada perut sensitif. Salah satu sumber menjelaskan bahwa ampo bisa dipadatkan di RT 01 RW 1 Dusun Trawulan Baktiharjo Semanding, Tuban. Ampo dibuat oleh keluarga Mbah Rasima yang sudah turun-temurun sejak zaman penjajahan Belanda. Wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di Dukuh Trawulan, Desa Baktiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dan hari ini kita mau ke sesuatu tempat yang ada di desa ini. Hal unik teman-teman, yaitu jajanan yang tidak lazim, yaitu dari tanah liat teman-teman. Yaitu diproduksi oleh atau dibuat home industrinya Mbak Sarpi sama Mbah Rasima. Nanti kita akan lihat ke sana dan kita akan coba dan kita akan tanya-tanya seperti apakah nanti makanan atau jajanan yang unik yaitu dari tanah liat. Dari mana-mana, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Tuban ya, yaitu di Dusun Trawulan, Desa Baktiharjo, Semanding, Tuban, Jawa Timur. Dan hari ini nanti kita akan coba melihat ke rumahnya Mbak Sarpi. Dan beliau hanya satu-satunya yang ada di kecamatan ini membuat jajanan dari tanah liat atau tanah lempung teman-teman. Kondisi desa ini seperti ini teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, nanti kita akan sana ya dan melihatnya. Nah, di zaman modern seperti ini, jajanan seperti ini itu kan tidak lazim ya. Tidak lazim dan tidak umum. Karena teman-teman itu kan kalau sekarang itu kan yang ditahu silver queen dan lain sebagainya ya. Tapi di sini adalah jajanan unik teman-teman. Jajanan yang dari tanah liat ya. Kondisi kampung Mbak Sarpi. Nah, inilah lokasinya ya teman-teman. Lokasi atau kediaman Mbak Sarimah ya, tempat produksinya, tempat membuat jajanan dari tanah liat teman-teman ya. Tetap ikuti terus perjalanan kami untuk ekspor kita kali ini dan nanti kita akan lanjut lagi untuk melihat lebih jelas teman-teman. Kita masuk teman-teman ya. Jadi seperti ini ya proses pembuatannya. Jajanan unik yaitu ampo yang ada di satu-satunya yang ada di Semanding, Tuban, Jawa Timur. Nah, prosesnya ini adalah tanah yang diambil di sawah, dibersihkan, bahkan serat, kemudian kalau bahasa Jawanya itu wedi,
kerikil, batu kecil-kecil itu sudah ada. Nah, nanti ditumbuk, dijadikan kotak seperti ini, dikasih air, didiamkan selama 1 malam, akhirnya dipotong-potong gini ya Bu ya, diserut ya, diserut seperti ini, jadi seperti ini ya. Nanti lebih lengkapnya nanti kita akan tanya-tanya beliau yang ada di sini, Mbak Rasimah dan Mbak Sarpi. Siapa Mbak? Oh, saya Mbak Sarpi. Mbak Sarpi, ya. Mbak Sarpi adalah anak dari Mbah Rasimah. Mbah Rasimah lah yang membuat ampo, ya. Ampo itu dari bahan apa? Ampo makanan dari bahan tanah liat hitam yang ada di ini Bekti Harjo, Semanding, Tuban. Dari awal pembuatan ampo, menurut Mbak Sarpi itu awal ceritanya itu gimana? Kan ini kan bahan bakunya kan dari tanah begitu. Iya. Tidak lazim. Iya. Kayak Mbak Sarpi sendiri yang enggak 100% ngerti ya Mas ya. Kayak Mbak ini hanya meneruskan dari Mbah. Zaman dulu kan pada zaman dulu kan musim paceklik, belum ada seberapa banyak makanan. Terus Mbah kebetulan di sawah itu lapar. Terus pulangnya itu kok bawa tanah liat hitam, kan tanah liat kan nggak ada batu nih, nggak ada serate bersih nah Mas ya. Itu dibawa pulang sama Mbah. Habis itu taruh di tungkunya pawon kalau di desa sini. Terus habis gitu kan baunya gurih, terus dimakan sama minumnya kopi. Itu kok katanya penahan laparnya itu agak lama, maksudnya bisa kenyangnya agak lama gitu katanya. Dan sampai hari ini Mbak siapa? Mbah Rasimah. Mbah Rasimah masih menggeluti membuat ampo. Iya, sampai sekarang ini. Yang bahannya dari tanah liat. Iya, tanah liat asli sama air, nggak ada bahan campuran apapun. Sudah berapa generasi Mbak kalau sampai ke jenengan? Kayak Mbak Sarpi sendiri generasi ke-5, sedangkan Mbah Rasimah generasi ke-4. Di Bekti Harjo ini hanya Mbah Rasimah dan saya yang membuat ampo ya. Memang namanya ampo begitu. Ampo ya, AMPO biasa ampo. Ampo. Ya. Sempat di belakang layar barusan Mbak Sarpi mengatakan bahwasanya dari dulu sampai saya sekarang sampai seperti ini itu untuk kehidupannya ya dari ampo itu. Iya, saya 5 bersaudara dari dulu memang ya kayak Mbok, kan saya manggilnya Mbok, kayak Mbok sendiri, penghasilannya ya pas-pasan. Kebetulan dari tanah ampo ini Mbok jualan dari dulu sampai sekarang. Jadi keluarga saya sendiri ini hidup dari ampo, kan penjual ampo dari dulu sampai sekarang. Untuk saat ini Mbak, Iya. kan sudah katakan zamannya sudah modern. Iya. Apa-apa sudah serba instan ya. Iya. Dengan bahan baku dari tanah, ada nggak peminat mungkin dari warga sini ataupun orang-orang di sekitar? Maksudnya peminat memakan ampo. Oh, masih banyak. Orang ngidam ya iya. Kalau orang ngidamnya banyak. Terus sekarang kan ada HP Mas ya. Kan ada jualan online. Kebetulan sepupu Mbak Sarpi sendiri kan onlinean, alhamdulillah semakin tarik. Terus banyak yang pesen buat dimakan. Ada yang pesen yang tebal, ada yang pesen yang gosong. Banyak Mas sekarang. Kalau boleh tahu untuk rasanya seperti apa? Rasanya gimana ya, tanah-tanah asap. Kalau Mas pernah minum di air kendi yang baru, itu kan agak-agak bau asap gitu rasanya. Ya nggak pahit Mas, namanya juga tanah, jadi ya asap-asap ngenal di gigi itu aja. Perlu tanah khusus enggak untuk bahan baku ampo tadi? Iya Mas, tanah khusus. Seperti apa itu? Kontur ataupun tekstur tanahnya seperti apa? Jenis tanah seperti apa? Kayak ampo ini ya, tanahnya nomor 1 ya, khusus buat ampo, terus warnanya hitam, terus dia ya bebas dari dari kotoran, dari batu kerikil, dari
kayak serat-serat gitu Mas. Ngambilnya Di sawah Ngajaran di sini, kebetulan Mbok juga nyewa Mas, nggak ada di sini apa yang sembarangan diambil, cuma ada di punya Bapak almarhum Salim. itu pun nyewa. Iya, bukan tanah sendiri. Nyewa seperti apa? Tahunan Mas, 1 tahun 2 juta itu 2 petak Mas. Petaknya nggak seberapa besar itu. Dalam 1 hari menghabiskan ataupun terjual berapa kilo? Tergantung, kadang ya kalau ada yang pesanan dari luar kota ya alhamdulillah banyak, sampai 15 kilo 20 kilo gitu. Kalau di Embok kilonya 10.000 Mas, tapi nanti kalau di perdagangkan lagi Mbok ya dikasih kan, ambil itu Ya, apa komisi, untungnya ya nanti ya beda lagi. Terima kasih. Ya. Tetapi dikonsumsi dalam jumlah sedikit, 1 batang atau setengah batang. Apa ya kayak gini ya. Tanahnya seperti ini. Iya. Tanahnya Habis ini sudah terus bebas dari kotoran. Iya. Dalam artian kotoran seperti apa? Kerikil kan? iya kayak Atau akar-akar? iya akar kayak batu gitu. Habis ini terus dibikin kayak ini. Oh, dipadatkan. Di- Sambil ditepuk-tepuk sama Mbah. Buat kotaan dulu. Oh, dibuat Dibuat- seperti itu kalau Iya, Dikasih air gitu. iya. Ya dikasih air dikit, dibentuk kayak balok, kira-kira apa beratnya 20 sampai 25 kilo. Habis itu kan dipadetin. Habis dipadetin paling enggak didiemin 1 malam. oh, didiamin 1 Malam ya, dibungkus sama plastik, didiamno 1 malam, baru bisa diserut kayak gini, kayak Mbok gini. Kalau nggak didiamno, ini nih patah-patah hampun nih, nggak sekuat ini. Lebih ini lembek begitu. Iya, lebih dari 1 malam dia lebih kuat. Gitu. Terus ini sama Mbok ini diserut. Diserut itu namanya. Iya, diserut. Kalau Habis dulu katanya bentuknya tidak seperti ini, tidak diserut begitu kah? Kalau di zamannya Mbah. kalau Mbah bikin dari dulu ya kayak gini. Tapi yang nenek dulu kan dulunya belum diserut, cuma gumpal-gumpalan gitu aja. Gumpal-gumpalan terus ditaruh di tungku pawon terus dimakan gitu aja. Nggak tahu yang punya ide siapa kok kayak gini kan cepat kering Mas ya. Terus dimakan juga renyah. Habis itu terus dijemur sama Mbok. Sesudah terbentuk panjang Kayak seperti gini ini, ya, terus dijemur kayak ini ya, apa namanya, astor ya. kayak astor Jawa ya. Jawa. Nanti Habis sudah berbentuk seperti ini, ini terus dijemur. baru dijemur. Iya, dijemur. Sampai benar-benar kering kan? Nggak. Atau Enggak terlalu kering. Bagus kalau enggak kering. Ya setengah kering gitu. Habis itu terus diasepin kayak gini, Mas. diasepin. Setelah kering, baru Diasepin pakai bara, nggak boleh nyala loh Mas ya api nih. Nanti nek nyala pengaruh rasanya. Rasanya agak pahit. Jadi nggak boleh nyala. Jadi ini harus ini barang. asap. Iya, gitu aja. Terus kalau sudah kering, sudah Pengasapan seperti itu memerlukan waktu setengah sampai 1 jam, Mas. Ini. Jadi ini insya Allah sudah steril, Mas. Ini ya sudah sudah itu sama anak Jakarta dulu. Ada 5 penelitian iya. Apa namanya, kandungan zat di dalamnya gitu. Iya, 15 tahun yang lalu. Ini katanya kok sudah steril. Artinya aman dimakan. Iya, bebas dari kuman. Juga mungkin karena pengasapan itu tadi mungkin ya. Iya, lama pengasapannya kan lama, nyampe 1 jam. Gitu. Ini sudah matang, warnanya sudah beda. Beda ya, agak Iya. hikaman begitu. Iya, terus Yang siap kemas mana, Mbak? Yang kayak sudah siap kemas. ini habis itu terus taruh sini. Kalau taruh sini, kalau sudah dingin dikemasin kayak gini sama Mbok. Ini 10.000. Ini 10.000 1 Per kilo kilonya. ya. Ini sudah matang. Ini sudah matang. Nah, ya. Coba ini. Oke, gimana rasanya? Coklat. Kayak coklat. Kayak coklat. Ini kan dari tanah. Boleh
Ngincip Mbak Mm-mm. Sarpi. Ya ini Monggo ya. jenengan ngicip nggih. Ini makanan dari tanah, teman-teman. Dari tanah ke kita coba ya. Oh keras ya. Keras. Iya, keras. Karena dari pengasapan tadi. Iya. Nah, kita Terus coba juga makan Pak bentuknya. Wito. Bentuknya kan juga apa tipis. Mm-mm. Jadi memudahkan untuk mengunyah kriuk-kriuk gitu. Kecil saya dulu juga pernah makan seperti ini. Doyan. Makan Incip kan. Pandu ya. Tapi ya cuma apa agak nempel di gigi. Kenal. Heeh. Iya, nggih. Enak ya, Mun. Ini ya Mbak. Enak, Mun. Maksudnya yang saya rasakan malah gak berasa kayak ada bau tanah gitu loh. Iya. Kayak semacam ada pahit dikit. Ya, Mun. Itu bisa meresap apa racun di dalam tubuh. Gitu. Katanya anak-anak yang dulu. Oh gitu. Mm-mm. Aku sempat dengar Iya. orang-orang tua dulu ketika ada apa namanya istilahnya mudun lemah ya. Baru mudun lemah itu ngasin ngono ya. Ngasin itu malah maem tanah gitu ya anak-anak kecil Pak. Umur berapa itu kira-kira 2? Cuman kita makan ini dalam jumlah sedikit, dalam jumlah sedikit. Hmm. Ya Pak Wito. Rasa apa Pak itu? Iya Pak. Ya, rasa agak tawar-tawar. Rasanya itu memang tidak ada rasanya tawar. Tawar-tawar asap. Mambu Tawar-tawar asam. Ya. mambu Terus asap ada unsur ngeres-ngeres Hmm. dikit. agak agak pekat Iya, di gigi. semacam getah atau apa gitu ya. Iya. Rasanya itu kalau sekarang itu kayak Silver Queen itu loh, coklat Iya. modern. Nempel ya gitu. Terus ini minumnya kopi sangkre yang asli kan mbok gitu. Kan ditumbuk ini. Kebetulan tumbuknya sampai sampai gini. Terus minumnya itu cocok. Emangnya enak. Pokoknya Gitu. kopi tos. Anu Mbak ya, apa namanya? Kebanyakan ngidam. Iya, orang ngidam banyak. Nih orang ngidam biasanya langsung ke sini kan sekarang ada ini kan ini kebetulan Mbok kan viralnya Ampuh kan TikTok kan gitu. Banyak yang ngidam ke sini. Kemarin yang dari Kediri langsung ke sini minta dibikinin Mbok, langsung makan di sini kurang-kurang Dan gitu Ban, hanya Mbok aja Rasimah. Rasimah lah yang satu-satunya pembuat ampuh Iya. Dan bahan dari tanah. nggih, Alamat lengkapnya ini mana, Bu? Desa Bekti Harjo, RT 1 RW 1, Dukuh Trawulan, Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bekti Harjo, Trawulan, Semanding. Nggih, niki dukuhe niku Trawulan. Iya. Terima kasih Mbak Sarki. Iya, sama-sama Mas.